Ustazah, Oke. bolehkah wudhu dengan air di ember atau bak mandi? Adakah ketentuan ukuran ember atau bak mandi tersebut? Monggo Ustazah Nursila untuk dijawab. Baik ya. Di masa Rasulullah itu belum ada keran ya Bu ya. Jadi wudhunya itu pakai bejana. Ya kalau bejana itu bahasa kita sekarang ya ember atau gentong itu ya. Nah, pakai gayung ya. Nah, itu ketentuannya adalah air yang kita gunakan itu tohur. Ini yang penting. Jadi bukan embernya, bukan gentongnya. Airnya. Ya. Airnya harus tohur. Air tohur itu apa? Air yang suci dan mensucikan. Nah, air yang suci dan mensucikan itu yang seperti apa? Yang belum mengalami perubahan warna, perubahan bau, perubahan rasa. Gitu. Mau air sebak gede, tapi dicemplungin sabun sama anak kita, berubah warnanya jadi putih, pasti juga rasanya, pasti juga baunya, maka yang air yang sekolam tadi tetap nggak boleh kita gunakan untuk berwudu ya. Tapi memang Imam Syafi'i mengatakan kalau air sekulah itu tidak akan terpengaruh adanya sesuatu yang masuk ke dalamnya gitu. Tapi yang pendapat lebih berhati-hati adalah kita hanya boleh bersuci itu dengan ma'ut tahur, air yang suci dan mensucikan. Nah, air yang suci dan mensucikan adalah yang tadi, yang belum berubah warna, berubah bau, berubah rasa. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam bak yang itu merubah 3 sifat air tadi, salah satunya atau keseluruhannya, ya berarti itu nggak boleh untuk kita gunakan berwudu gitu kan. Nah itu ya, nah masalahnya sekarang kan kita pakai sabunnya itu yang berbusa banget, yang baunya wangi banget. Kalau zaman dulu kan orang mandi pakai daun bidara gitu ya. Jadi ketika masuk sedikit gitu ya ke dalam air yang banyak itu tidak sampai merubah sifat-sifat air tersebut. Jadi intinya bukan sebanyak apa airnya, tapi air yang kita gunakan untuk bersuci adalah hanya air yang tohur, suci dan mensucikan. Ya, itu kalau bersuci. Kalau untuk mencuci dan sebagainya cukup air tohir. Air tohir itu yang suci tapi tidak mensucikan. Misalnya kecampur dengan sabun, kecampur dengan sampo, kecampur dengan apa ya, benda-benda suci yang lain. Nah itu boleh kita gunakan untuk kebutuhan seharian, tapi bukan untuk bersuci. Ada juga air mutanajis, kalau terkena najis ya, nah itu hanya boleh digunakan untuk menyiram tanaman atau dicampurkan ke bahan-bahan bangunan, itu boleh gitu. Jadi ada air yang boleh untuk bersuci, ada yang tidak boleh untuk bersuci. Kalau yang terkontaminasi najis tidak boleh. Yang terkontaminasi barang-barang suci yang merubah sifat-sifat air juga tidak boleh. Jadi yang boleh adalah air yang masih tetap pada sifat-sifatnya. Baunya asli, rasanya juga begitu, warnanya juga begitu. Kecuali karena ini ya, proses alam, nah itu termasuk yang dimaafkan gitu. Maksudnya misalnya ada kan beberapa tanah yang mengandung logamnya itu berat gitu ya. Sehingga kadang kalau kita berwudu itu kok airnya kayak ada besinya gitu ya. Nah, baunya. Nah, itu tidak masalah kalau itu ya. Itu karena proses alami gitu. Yang tidak boleh adalah tadi karena perbuatan manusia merubah tadi ya sifat-sifat air tersebut. Begitu, Bu. Allahu a'lam. Baik Ustazah, jazakillah khair. Ini ada pertanyaan lagi Ustazah yang tertulis. Saya bacakan dulu. Bagaimana hukumnya berwudu dengan air hangat yang dipanaskan dari pemanas air tenaga matahari? Apakah juga termasuk Pemanas air? berarti pakai alat kali Ustazah ya. Kalau tadi yang Ustazah Nursila jelaskan tadi kan mungkin di tandonnya di luar kena matahari langsung, terus airnya jadi panas ya tadi.
Itu yang makruh. Nah, ini berarti yang ditanyakan yang pakai alat kali Ustazah, yang di gitu. Baik. Jadi yang makruh adalah ma'ul musammas. Musammas itu dari kata syamsun. Syamsun itu adalah matahari. Yaitu air yang dia panas bahkan bisa sampai mendidih ya karena tenaga matahari. Bukan alatnya yang memakai tenaga matahari, tapi airnya itu panas karena kena sinar matahari itu ya. Dan itu Masya Allah ibu-ibu ya, meskipun Rasulullah itu seorang ummi yang tidak mengenal bangku pendidikan ya, tapi beliau dijamin semua yang berasal dari beliau itu adalah in huwa illa wahyu yuha, wahyu dari Allah. Ternyata dimakruhkan, dibenci, tidak disukai oleh Rasulullah itu karena tadi setelah diteliti ternyata sinar UV yang dari matahari, apalagi dengan temperatur yang tinggi seperti di wilayah-wilayah Timur Tengah itu ya, sampai 40 derajat, 42 derajat, bahkan bisa lebih dari itu akan meluruhkan unsur-unsur logam. Dan itu pun bejananya bukan bejana yang terbuat dari plastik ya ibu-ibu ya. Jadi air yang berada di sebuah bejana dari logam yang terkena panas matahari dengan temperatur tertentu. Itu definisi ma'ul musammas. Air yang berada di bejana dari logam yang terkena sinar matahari dengan temperatur tertentu. Kalau temperatur Indonesia ini masih termasuk tropis kan ya? Jadi tidak sampai tinggi gitu ya. Jadi kalau dia itu misalnya kita pakai tandonnya itu tandon stainless, itu tidak sampai meluruhkan unsur-unsur logam lah ya dari tandon tersebut. Saya kira begitu. Karena ini harus temperatur yang tinggi gitu ya. Dan itu ternyata setelah diteliti unsur-unsur logam yang bercampur ya meluruh ke air tersebut apabila kita gunakan dalam jangka waktu yang lama itu bisa menjadi penyebab kanker kulit. Itu ya. Itu jadi makruh itu seperti itu. Jadi kalau makruh itu begini Bu, ada ilahnya ya. Ketika ilahnya atau penyebab variabelnya hilang, maka hukumnya jadi hilang gitu. Hukumnya jadi hilang. Ketika air tersebut diteliti misalnya ya, tapi kita kan repot banget masa sih mau meneliti gitu ya. Dipanasin di kompor, pakai panci stainless, itu kan nggak sampai meluruhkan ini ya, nggak meluruhkan ini wajan gitu kan. Kalau meluruhkan kan nggak ada buktinya kita masak lama-lama wajannya jadi nipis gitu. Nah itu jadi hukumnya jadi larangan itu jadi tiada gitu. Seperti itu. Berarti kalau air yang dipanaskan mungkin karena faktor tertentu ya Ustaz, kadang kan karena cuaca dingin atau karena lagi nggak enak badan gitu, wudhunya pakai air hangat, tapi yang dipanaskan di kompor itu tidak termasuk yang makruh ya Ustaz? Tidak, dipanasin di kompor atau pakai ini ya, pakai heater itu tidak masalah gitu. Kalau di Indonesia kayaknya sedingin-dinginnya kita masih sanggup ya meskipun di Tawangmangu. Tapi kalau musim dingin, karena kan kita nggak ada musim dingin nih. Kalau di Eropa, di Timur Tengah, Masya Allah loh. Ketika musim dingin tuh bisa minus 20, bisa minus 10, itu dingin banget. Jadi kalau kita tidak menggunakan air hangat, itu berbahaya untuk tulang kita. Ini saya pernah punya teman ya di Al-Azhar dulu sama-sama kuliah di Kairo gitu ya. Kita kan biasa kalau di Indonesia mandi sehari 2 kali gitu ya. Tapi di sana ibu-ibu ketika musim dingin ya, kita tuh bisa mandi itu 3 hari sekali loh. 2 hari sekali. Kita pakai baju sampai 6 lapis, sampai 7 lapis tuh biasa kalau musim dingin. Memang dingin banget gitu. Makanya biasanya kalau musim dingin tuh berat badan langsung bisa naik 10 kilo, 5 kilo. Karena butuh menghangatkan jadi makan gitu, pembakaran gitu kan. Nah itu kalau kita paksakan mandi setiap hari, apalagi sehari 2 kali gitu ya, itu tulangnya keropos. Dan ada itu yang kasusnya sampai tidak bisa lumpuh ya.
Itu karena dipaksakan mandi setiap saat. Maka kita bersyukur nih hidup di Indonesia nih luar biasa ini ya. Tropis, semua tanaman tumbuh, buah-buahan macam-macam, udara sejuk, segar. Itu yang harus kita syukuri dan kita jaga. Seperti itu. Oke, Allahu a'lam. Masih ada pertanyaan lagi. Ini satu lagi Ustazah karena sudah jam 9. Untuk pertanyaan yang lainnya insya Allah nanti kita simpan untuk pertemuan yang akan datang, tetap dijawab ya Ustazah ya. Ini satu lagi yang saya bacakan ini. Adakah cara khusus ketika wanita harus berwudu di tempat terbuka? Haruskah tetap membuka aurat? Lalu di bawahnya ini senada Ustazah saya bacakan sekalian karena mungkin jawabannya bisa menjawab kedua-duanya. Biasanya untuk wanita yang sedang bepergian terkadang wudhu di tempat terbuka, apakah boleh wudhu tanpa melepas jilbab? Mungkin bisa diuraikan lagi Ustazah. Ya, baik. Intinya bukan melepas jilbab atau tidak melepas jilbab. Intinya mukanya terbasuh, tangannya terbasuh, kakinya terbasuh, kepalanya terusap ya. Nah, caranya bagaimana? Pertama ibu-ibu, karena kita perempuan ya, tubuh kita itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Upayakan setiap kali akan pergi, apalagi melakukan perjalanan jauh, sebelum mengenakan kaos kaki dan juga sepatu, kita wudhu terlebih dahulu. Untuk meminimalisir ya tentang auratnya. Kita wudhu terlebih dahulu. Kenapa? Nanti kita sebenarnya ada bahasan mengusap ini. Kalau kita sudah berwudhu terlebih dahulu sebelum memakai kaos kaki dan memakai sepatu, kaos kakinya bukan stocking ya, kaos kaki. Ya, kaos kaki itu kita tidak perlu melepas kaos kaki kita. Jadi kaki cukup diusap saja. Bagian atasnya. Itu untuk aurat kaki kan sudah aman ya. Aurat kaki aman. Untuk aurat tangan itu kan kita bisa lah ya, badan kita itu menutup bagian tangan ya. Bisa. Ya. Bisa diminimalisir lah ya. Nih. Ini untuk bagian tangan ya, karena bisa tertutup oleh badan kita. Ya. Ini. Kemudian bagian kepala seperti saya contohkan tadi sebenarnya tidak harus melepas jilbab ya. Kita bisa kendorkan nih penitinya. Nah, mohon maaf ya Bu ya. Nah, ini bisa kita buka seperti ini. Ya, sampai begini. Nah, kita usap begini. Kita bersihkan. Sampai gini. Kan jadi nggak perlu kita lepas jilbabnya juga bisa kan? Nih. Kita gosok ya. Nah, seperti itu. Jadi apalagi kalau ini ya, ini dilepas sedikit itu saya kira tidak sampai, jangan dilepas biar gitu, dilepas satu peniti aja nih ya ini. Atau kalau tidak, kalau pakai jilbab yang langsungan tidak dilepas blong tapi diangkat ke atas aja gitu. Nah itu kita bisalah mengukur ya, tapi sebenarnya yang lebih aman tuh pakai jilbab yang segi 4 ini itu lebih aman. Kita lepas penitinya di sini ya. Nah, kan leher nggak harus dibasuh. Yang dibasuh kan muka. Gitu. Ya, jadi bisa dilepas penitinya, bisa juga dikendorkan saja gitu. Nah, untuk ini kan cukup diginikan ya, dibuka ini, diusap begini udah sah. Telinga juga bisa masuk begini kan? Nah, bisa masuk begini kan? Nggak harus terlihat. Nah, seperti itu. Jadi, insya Allah Allah itu sudah mengukur juga Rasulullah ya. Kenapa tadi mengusap kepala dan telinga itu tidak 3 kali? Karena itu merepotkan dan ini bagian yang lembab kan ya. Dan juga tidak dibasuh loh, diusap loh, Masya Allah. Itu jadi udah sesuai banget gitu. Diusap saja, tidak dibasuh gitu. Jadi tidak harus basah. Diusap tuh basah sedikit juga tidak apa-apa gitu. Jadi insya Allah bisa ya dipraktekkan, nanti silahkan cara berwudu di tempat umum yang tidak terlihat auratnya. Tadi untuk kaki ya bisa diantisipasi. Ini tidak hanya ketika bepergian jauh ibu-ibu, misalnya kita ada workshop dengan jumlah yang sangat besar atau pertemuan di hotel dengan jumlah yang besar. Kan pasti ya tempat wudhu itu terbatas, kamar mandi terbatas, padahal orang pengen cekak-cekak, waktunya juga terbatas, meskipun sholatnya di jamaah kan tetap aja kalau udah hadas harus berwudhu gitu kan.
Nah, setiap akan menghadiri event-event seperti itu, perjalanan jauh gitu ya, sebelum pergi wudulah dulu sebelum pakai kaos kaki dan sepatu. Sehingga nanti tidak perlu repot-repot ngelepas kaos kakinya. Cukup diusap saja. Tapi catatannya, nun sewu, kaos kakinya jangan yang bolong. Karena kalau bolong itu tidak sah ya. Atau tipis gitu. Ya, tipis, stocking ya, yang nerawang gitu ya. Nah, tidak seperti itu. Nanti ada itu di bab mengusap ya. Nah, ini yang kadang kita merasa kesulitan, sebenarnya bukan syariat yang sulit, tapi kita yang belum memahami betapa syariat itu fleksibel, betapa syariat itu mudah gitu. Itulah pentingnya kita belajar gitu ya. Makanya tadi orang merasa wudhu sulit ya. Kenapa? Misalnya tadi wudhu harus diciprati kepala cruk gitu ya. Atau dibasahi nih sampai air segini ditumpahkan gini, akhirnya basah, bau, apalagi pakai jilbab. Nah, itulah padahal yang Allah minta adalah mengusap saja gitu. Mengusap itu kita ngepel itu kan nggak harus lapelnya basah kuyup kan Bu ya? Betul nggak? Yang penting lapelnya itu bisa mengangkat kotoran nih di lantai yang kita usapkan gitu kan. Seperti itu. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Jadi